Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1035 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Zoro vs King. Dari judul, jelas bahwa cerita akan banyak menampilkan pertarungan antara Zoro melawan King. Sebelum masuk ke dalam cerita, chapter kali ini memiliki cover story. Perlu diingat bahwa cover story itu adalah cerita sampul yang berkaitan dengan alur dalam manga. Cover story kali ini menampilkan Germa Double Six yang melarikan diri dari Whole Cake Island. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa keluarga Sanji saat ini masih hidup dan suatu saat nanti mungkin mereka akan bertemu lagi dengan Sanji. Masuk ke dalam cerita, diperlihatkan Queen telah kalah oleh Sanji akibat terkena serangan pamungkas Sanji dalam chapter sebelumnya. Kemenangan Sanji tentu membawa dampak yang cukup besar dalam perang Wano karena Queen adalah salah satu orang terkuat di kubu Kaido. Berhasil membuat Queen tumbang tentu mengakibatkan kubu Kaido kehilangan kekuatan tempur besar. Mengalahkan Queen juga menjadi prestasi untuk Sanji, mengingat jabatan Queen itu adalah salah satu komandan terkuat Yonko. Queen menjadi musuh kuat pertama yang benar-benar Sanji kalahkan dalam duel setelah time skip. Cerita beralih ke tempat di mana King dan Zoro berada. Zoro tampak menyadari bahwa api yang ada di punggung King telah menghilang dan pergerakan King pun menjadi lebih cepat. Namun, pada saat yang sama, pertahanan King pun menjadi berkurang. Artinya, padamnya api di punggung King meningkatkan kecepatan tapi mengurangi pertahanan King. Zoro harus bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan King agar dia bisa memikirkan cara untuk melawan musuhnya itu. King merupakan orang yang sangat kuat, sehingga untuk mengalahkannya butuh usaha yang sangat keras. Dalam chapter kali ini, wajah asli dari King juga terungkap. King menarik topeng miliknya yang ternyata rusak di bagian atasnya. Hal tersebut menandakan bahwa Zoro telah berhasil membuat kerusakan di topeng King bertambah parah, sehingga King harus melepasnya. Mengingat wajah aslinya telah ditampilkan, maka ciri-ciri King pun bisa dideskripsikan dengan cukup jelas. Dia memiliki wajah seperti manusia, punya kulit berwarna coklat, dan ada semacam tato di wajahnya. King juga memiliki rambut berwarna abu-abu dengan sayap berwarna hitam. Kurang lebih, begitulah ciri-ciri dari ras Lunaria. Jika ada orang yang memberitahu pemerintah dunia tentang ras Lunaria, maka pemerintah dunia akan membayar 100 juta beri. Artinya, ras Lunaria sangat diburu oleh pemerintah dunia. Dalam 2 chapter yang lalu, diketahui bahwa ras Lunaria hampir punah, hanya tersisa King saja yang berhasil selamat. Sekarang ini, karena telah diketahui bahwa pemerintah dunia memburu mereka, rasanya menjadi cukup jelas alasan mengapa ras Lunaria bisa hampir punah seperti itu. Pemerintah dunia bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memusnahkan ras Lunaria. Walau belum dikonfirmasi, tapi menurut admin, salah satu alasan ras Lunaria dibasmi oleh pemerintah dunia karena ras Lunaria dianggap sebagai dewa pada masa lalu. Sedangkan dalam pemerintah dunia, Tenryubito menganggap diri mereka sebagai dewa. Sepertinya Tenryubito tidak suka ada kaum lain yang juga dianggap sebagai dewa, sehingga mereka ingin seluruh ras Lunaria dimusnahkan. Tenryubito pun menyuruh para bawahannya seperti pemerintah dunia dan angkatan laut untuk membantai ras Lunaria, agar Tenryubito menjadi satu-satunya kaum yang dianggap sebagai dewa. Selain itu, mungkin ada alasan lain yang membuat pemerintah dunia memusuhi ras Lunaria. Semoga dalam cerita ke depan nanti akan ada lebih banyak hal yang terungkap tentang ras tersebut. Dalam chapter kali ini, diperlihatkan juga flashback dari King. Dulu, King juga pernah berada di pusat penelitian milik pemerintah dunia. Tampaknya, di sana tubuh King sedang diteliti. Selain King, ada juga Kaido yang tubuhnya pernah dijadikan sebagai bahan penelitian.
Dengan begitu, King dan Kaido bertemu di tempat tersebut. Seperti yang kita tahu, Kaido sudah beberapa kali ditangkap, tapi selalu berhasil melarikan diri. Salah satu bukti bahwa Kaido pernah menjadi bahan penelitian adalah buah iblis Momonosuke yang mirip dengan buah iblis milik Kaido. Itu adalah buah iblis buatan ciptaan Dr. Vegapunk. Vegapunk membuat buah iblis itu berdasarkan lineage vector buah iblis Kaido. Jika King juga pernah dijadikan bahan penelitian, tidak menutup kemungkinan Vegapunk juga memiliki DNA milik King, dan mungkin dia sedang menciptakan penemuan baru yang berkaitan dengan ras Lunaria. Mungkin semacam makhluk mutan atau ras Lunaria buatan. Sepertinya pada saat itu Kaido mengajak King untuk kabur. Entah mereka membuat kesepakatan atau tidak, yang jelas setelah King dan Kaido berhasil kabur, dia mengabdikan diri untuk menjadi bawahan Kaido, atau lebih tepatnya, tangan kanan Kaido. Seperti dugaan banyak penggemar sebelumnya, King itu bukan nama asli. Nama yang sebenarnya dari King antara Arbel, Albert, atau Albel. Jika King punya nama asli, berarti Queen dan Jake juga pasti punya nama asli. Mungkin ini akan terungkap pada chapter ke depan nanti. Tapi jika tidak terungkap dalam manga, mungkin akan terungkap dalam SBS. Pertarungan Zoro melawan King pun berlanjut. King memakai suatu teknik serangan yang bernama Omori Karyudon, dan Zoro memakai jurus baru yang disebut Raja Naga dari 3 api. Setelah itu, pada akhir chapter diperlihatkan Zoro berhasil melancarkan serangan kepada King. Belum diketahui apakah King sudah kalah atau belum. Tapi setelah melihat Queen yang sudah kalah dari Sanji, maka sepertinya kekalahan King pun tidak akan lama lagi. Setelah kekalahan King nanti, pasukan Kaido benar-benar akan mengalami kejatuhan. Karena Jack, Queen, dan King yang merupakan kru terkuat Kaido telah tumbang semua. Entah setelah ini Sanji dan Zoro akan pergi membantu Luffy, atau mereka akan memulihkan diri terlebih dahulu. Yang jelas, setelah perang Onigashima ini, kekuatan Zoro dan Sanji benar-benar meningkat drastis. Level mereka saat ini sudah di atas Komandan Yonko. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1035. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.